Yang berikutnya adalah keunggulan di dalam pekerjaan seseorang. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-25 dalam pembahasan serial Kitab Amsal. Hari ini kita membahas tema hikmat mengenai otoritas. Kita baca dari Amsal 20 ayat 26, pasal 9 ayat 4a, pasal 29 ayat 14. Saya bacakan untuk kita semuanya. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Sampai semikian jauh pembacaan beberapa ayat dari Kitab Amsal. Sepanjang hidup, kita harus berurusan dengan masalah otoritas. Terkadang kita menemukan diri kita dalam posisi otoritas, sebagai bos, sebagai orang tua, sebagai penatua, sebagai pejabat, dan lain sebagainya. Seringkali kita harus tunduk pada otoritas karena kita sebagai karyawan, sebagai anak, ataupun sebagai warga negara. Kebijaksanaan tentang otoritas adalah kebajikan yang sering kali kurang. Orang yang memiliki otoritas seringkali berbuat buruk, bahkan melecehkan wewenang mereka. Orang di bawah otoritas tidak selalu menanganinya dengan anggun, membuat situasi mereka menjadi lebih buruk. Dalam Amsal, kita menemukan hikmat berkenaan dengan otoritas. Sebagian besar digunakan dalam istilah yang berkaitan dengan pemerintahan raja atau presiden, yang dapat dengan mudah diterapkan ke bidang lain yang memelihara otoritas, misalnya di dalam pekerjaan, keluarga, bahkan gereja. Dalam pelajaran kita hari ini, kita akan mencoba meringkas apa yang dikatakan dalam Amsal tentang subjek otoritas, dimulai dengan yang pertama, hikmat bagi mereka yang berotoritas. Tugas mereka, 1. Untuk membuat keputusan, dari Amsal 25 ayat yang kedua. Untuk keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Mereka yang berotoritas seringkali dipanggil untuk membuat keputusan-keputusan yang penting, keputusan yang memengaruhi mereka yang berada di bawah otoritas mereka. Untuk menjalankan keadilan, raja bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Amsal 20 ayat yang ke-8. Itulah tanggung jawab pihak yang berwenang ataupun yang memegang otoritas. Bukan untuk keuntungan pribadi mereka, tetapi untuk mereka yang berada di bawah wewenangnya. Apakah saat ini saudara adalah seseorang raja atau CEO atau manajer perusahaan, seorang penatua atau seorang tua? Tuhan mengharapkan setiap diri kita untuk menjalankan otoritas dengan seadil-adilnya. Kualitas orang yang memegang tambuk kekuasaan ataupun otoritas adalah mereka harus benar. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Amsal 16 ayat 10. Jadi Tuhan memang memberikan
keadilan kepada pemegang otoritas. Diperlukan untuk mengelola keadilan dan juga untuk membuat keputusan-keputusan keadilan dengan sebenar-benarnya. Bebas dari pengaruh jahat. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Amsal 25 ayat 4-5. Seperti ketamakan, cinta materi itu menjauh dari pemegang otoritas, mestinya demikian. Dikatakan di dalam Amsal 28 ayat 15-16. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri pemegang otoritas yang baik dan ciri-ciri pemegang otoritas yang tidak baik. Seperti penyuapan alat dari banyak pelobi. Nah, dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Nah, ini adalah contoh kalau pemegang kekuasaan ataupun pejabat, bahkan raja, kalau mereka senang ya dilobi sama orang atau bekerja sama, atau kekuasaannya itu dapat dibagi-bagikan ya, dapat disuapi, nah itu akan meruntuhkan kekuasaannya. Seperti wanita dan alkohol, kutukan banyak politisi dan pengusaha. Jadi ini adalah bidang-bidang yang menggerogoti kehidupan seorang pejabat ataupun pemegang kekuasaan. Itu adalah bidang-bidang yang perlu diwaspadai dan hati-hati supaya jangan jatuh ke dalam godaan-godaan seperti tersebut. Mereka harus adil dan penyayang. Ini adalah kriteria pejabat ataupun seorang raja. Amsal 31, 8-9 mengatakan demikian. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ini membicarakan tentang bagaimana seorang pejabat harus membela rakyatnya supaya dapat menyuarakan suara keadilan bagi kaum yang lemah. Bagi mereka yang tidak dapat berbicara sendiri, bagi mereka yang miskin dan yang membutuhkan, mereka yang berwenang atau berotoritas membutuhkan kualitas yang akan menjamin keputusan yang benar dan penuh belas kasihan. Penilaian atau keputusan yang sama yang mereka inginkan jika mereka sendiri tidak dalam posisi sebagai pemegang otoritas. Kalau mereka sebagai bawahan, maka yang kedua adalah kita melihat hikmat bagi mereka yang ada di bawah otoritas. Yakni tugas mereka adalah pertama, untuk menghormati mereka yang memiliki otoritas, sebagaimana dinasihatkan di dalam Amsal 24 ayat 21-22. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Jadi ini adalah dua otoritas yang tinggi di dalam kehidupan banyak orang. Jadi kita diminta untuk menghargai, menghormati otoritas di atas kita, yakni Tuhan dan Raja. Agar kita takut atau menghormati mereka yang mempunyai kekuasaan, seperti yang kita hormati kepada Tuhan kita. Hindarilah orang-orang yang terbiasa dengan revolusi ataupun yang cenderung kudeta, yang sering membawa malapetaka pada diri mereka sendiri. Untuk mendapatkan dukungan mereka, jika memungkinkan dan sesuai, wajah raja yang bercahaya itu memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Amsal 16 ayat 15. Karena nikmat seperti itu bisa menjadi berkat, dan murka mereka bisa menjadi kutukan. Mereka yang berwenang pantas mendapatkan penghormatan. Kualitas mereka adalah pertama, perilaku yang bijaksana, yakni tidak memalukan. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Amsal 14 ayat 35. Ini berbicara kepada orang yang diperintah oleh wewenang ataupun otoritas harus bersikap hati-hati agar tidak menimbulkan
murka orang yang di atasnya. Lalu kita yang berada di bawah otoritas harus senantiasa mengucapkan ucapan yang benar. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Amsal 16 ayat 13. Lalu juga memelihara kesucian hati dan bibir yang anggun. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Nah, kita yang dapat berbicara dengan etika yang baik, dengan estetika yang tinggi, kita dapat menjadi sahabatnya para raja ataupun presiden ataupun para pejabat karena bicaranya anggun, elok, dan sedap didengar. Yang berikutnya adalah keunggulan di dalam pekerjaan seseorang. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ini sebagaimana dikatakan di dalam Amsal juga bahwa orang yang mempunyai skill yang tinggi ataupun yang cakap dalam pekerjaannya pasti akan mendapatkan prestasi yang baik dan dia akan diundang oleh raja atau oleh presiden sebagai tanda penghargaan. Lalu yang berikutnya, orang yang di bawah otoritas harus memiliki kriteria pengendalian diri atas nafsu dan selera. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Ya, jadi kita harus mengontrol etika, mengontrol makan, mengontrol nafsu diri supaya kita dapat bersikap dengan baik dan layak dan pantas di hadapan para pembesar. Yang keenam, sebagai orang yang di bawah otoritas, kita harus rendah hati. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan yang mulia. Apa matamu lihat, ya. Jadi Amsal 25 ayat 6 sampai 7. Lalu yang ketujuh adalah kesabaran dan kelembutan. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Amsal 25 ayat 15. Itulah kualitas yang disukai orang-orang di dalam otoritas. Kesimpulannya, hikmat tentang otoritas itu lumrah, yakni ketika kita berada di suatu negara, di dalam dunia bisnis, di gereja, di dalam keluarga, di mana mereka yang berwenang memenuhi tugas mereka dengan keadilan. Apakah pria dan wanita berperilaku benar? Mereka yang berada di bawah otoritas menghormati mereka yang melebihi mereka, memperoleh rasa hormat dari orang-orang atas mereka melalui perilaku mereka sendiri. Lalu betapa indahnya bila kita dapat menempatkan diri dengan benar di dalam otoritas. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita dapat menempatkan diri dengan benar ketika berada di atas otoritas atau di bawah otoritas, sehingga dengan demikian kita diperkenankan oleh Tuhan. Shalom.